Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Fikih Keluarga akan mempresentasikan makalah kami dengan tema konsep talak, iddah, dan rujuk. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian talak. Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal. Menurut hemat peneliti dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa secara sederhana talak adalah perbuatan yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan yang dengan itu pula gugurlah kehalalan hubungan antara suami dan istri. Selanjutnya yaitu dasar hukum talak. Terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 20-21 yang artinya adalah, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul atau bercampur dengan orang yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surah An-Nisa ayat 20-21. Secara umum, Quran Surah An-Nisa ayat 20 menjelaskan bahwa bila ada seorang suami menceraikan istrinya dan mengganti dengan istri yang lain, hal itu secara prinsip boleh saja. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali. Adapun Quran Surah An-Nisa ayat 21 secara umum Allah ingin menyadarkan orang-orang yang beriman dengan sebuah pertanyaan yaitu, bagaimana kalian tega mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian padahal kalian sudah saling berhubungan suami istri, tak ada rahasia lagi di antara kalian. Kalian tahu detail tentang dirinya dan dirinya pun begitu. Maka dengan alasan apapun suami tidak boleh berbuat zalim terhadap istri, baik dalam kondisi dipertahankan sebagai istri ataupun dilepas. Kemudian dasar hukum lainnya terdapat pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dalam Sunan Ibnu Majah yang artinya telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid al-Himsi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin al-Walid al-Wasafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Hadis tersebut menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan adalah hal-hal yang dibenci Allah Ta'ala dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Selanjutnya yakni rukun dan syarat dalam talak. Rukun talak adalah suami, istri, sighat talak, dan qasad. Yang pertama yaitu suami. Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya. Yang kedua yaitu istri. Hal yang menunjukkan bahwa talak tidaklah sah apabila dijatuhkan pada wanita yang bukan istrinya. Kemudian yang ketiga yaitu sighat talak, yaitu talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Dengan kata lain, apabila suami hanya berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi. Adapun persyaratan yang melekat pada sighat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan lafal talak memiliki makna. Kemudian orang yang melafalkan talak harus memahami maknanya meskipun dengan menggunakan bahasa asing.
3. Menyadarkan lafal talak kepada istri atau disandarkan kepadanya secara bahasa. Yang terakhir yaitu jangan sampai dia merasa ragu pada jumlah talak atau lafalnya. Rukun yang terakhir adalah qasad. Rukun yang terakhir yaitu qasad. Qasad atau kehendak, yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak dan bukan untuk orang lain. 4 rukun dan termasuk juga persyaratannya di atas merupakan kesepakatan para ulama. Selain yang telah peneliti sebutkan, ada beberapa persyaratan yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Berikut akan peneliti uraikan persyaratan-persyaratannya, yaitu yang pertama ada saksi dalam talak, yang kedua adalah kondisi suami saat menjatuhkan talak, dan yang terakhir yaitu kondisi istri saat terjadinya talak. Macam-macam talak menurut fikih. Yang pertama ada talak sunni, adalah talak yang pelaksanaannya didasarkan pada sunnah Nabi. Bentuk talak ini disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan suci dari haid dan belum dikumpuli. Yang kedua yaitu talak bid'i, yaitu talak yang tidak sesuai dengan syariat seperti mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami rujuk dengan istrinya, ulama fikih membagi talak menjadi 2, yaitu talak roj'i dan talak bain. Talak roj'i adalah talak 1 atau 2 yang dijatuhkan suami pada istrinya. Yang kedua talak bain, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Dan talak bain ini ada 2, yaitu talak sugro dan talak kubro. Iddah. Kata iddah berasal dari bahasa Arab yaitu al-iddah. Ada ya'udu iddan, yang sama maknanya dengan al-hisab atau al-ihsya, yaitu bilangan, hitungan, atau menghitung sesuatu. Jadi bisa disimpulkan, iddah adalah masa tunggu wanita atau tenggat waktu yang dihitung wanita sejak dia berpisah dari suaminya, baik karena bercerai atau karena ditinggal wafat oleh suami, di mana selama masa itu wanita dilarang berhubungan dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Salah satu dasar hukum yang menyinggung tentang iddah wanita ada di surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wanita yang beriddah dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah iddah karena ditalak oleh suami. Yang kedua, iddahnya wanita seorang yang hamil. Dan yang terakhir, iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suami. Yang pertama, iddah wanita yang ditalak oleh suami. Wanita yang dicerai atau ditalak oleh suami kemungkinan terjadi beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah qabla ad-dukhul, yaitu saat wanita ditalak oleh suaminya, namun selama masa pernikahan mereka belum pernah melakukan hubungan badan. Maka wanita tersebut tidak dihukumi iddah dan tidak wajib menjalankan iddah. Yang kedua, ba'da al-dukhul, yaitu apabila istri yang ditalak oleh suami sudah pernah berhubungan badan dengan suami selama masa pernikahan. Bagi wanita yang masih datang bulan atau belum mengalami menopause, masa iddahnya ditetapkan 3 kali suci atau 3 kali quru dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan untuk wanita yang belum datang bulan atau sudah tidak haid alias menopause, maka masa iddahnya ditetapkan selama 3 bulan atau 90 hari. Sedangkan bagi wanita yang pernah haid, tapi saat sedang menjalani iddah dia tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu suci. Yang kedua, iddahnya wanita yang sedang hamil. Ada 2 pendapat yang berbeda dalam memandang masa iddah wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Pendapat pertama dari Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan menggabungkan kedua dalil surat Al-Baqarah ayat 234 dengan At-Talaq ayat 4, beliau menghasilkan fatwa bahwa masa iddah bagi wanita yang hamil ditinggal wafat oleh suaminya adalah masa yang terlama dari 2 masa. Jadi bisa disimpulkan bila wanita yang hamil ditinggal wafat oleh suaminya kemudian melahirkan bayinya sebelum batas waktu 4 bulan 10 hari, maka dia harus mengulur waktu atau menahan waktu untuk menikahi pria lain hingga masa itu berakhir. Tapi jika wanita itu sudah melewati batas waktu 4 bulan 10 hari sebelum dia melahirkan
melahirkan kandungannya, maka wajib baginya menunggu menikahi pria lain hingga melahirkan kandungannya. Ibnu Mas'ud berbeda pendapat dengan Ali. Menurutnya, iddah wanita hamil yang ditinggal wafat suaminya sudah selesai sampai pada dia melahirkan kandungannya, meskipun belum mencapai 4 bulan 10 hari. Sebab beliau mendasarkannya kepada surat At-Talaq ayat 4 dan berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Subaiyah al-Aslamiyah. Untuk wanita yang tengah hamil dan dicerai oleh suaminya, maka iddahnya bisa didasarkan pada At-Talaq ayat 4, yaitu dan perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Jadi wanita yang hamil tersebut bisa berakhir masa iddahnya saat dia sudah melahirkan kandungannya. Iddah wanita yang tengah mengandung, namun saat melahirkan ternyata bayinya meninggal dunia, maka itu dihitung sebagai selesainya masa wanita iddah tersebut. Begitu juga saat wanita tersebut keguguran. Jika janin yang ada dalam kandungan dinyatakan oleh dokter sudah terlihat bentuk tubuh, namun belum terlihat jelas organnya, lalu meninggal dalam kandungan, pada saat itu juga masa iddah wanita tersebut berakhir. Yang ketiga, iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya harus beriddah selama 4 bulan 10 hari. Karena masa iddah wanita itu bukan sekedar masa tunggu untuk si wanita, tapi juga untuk memberi kesempatan dan ruang bagi wanita tersebut untuk berkabung atau berduka atas kepergian sang suami. Sebab jika dipandang oleh masyarakat sosial, tidak elok jika wanita langsung menikah dengan laki-laki lain padahal suaminya baru saja meninggal. Hak dan kewajiban wanita yang beriddah. Yang pertama adalah hak. Hak yang pertama, wanita yang iddah dalam masa talak raj'i oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta biaya hidup dari mantan suaminya, kecuali wanita tersebut sempat durhaka atau nusyus kepada suaminya selama masa pernikahan alias sebelum bercerai, atau saat menjalankan masa-masa iddah. Yang kedua, kewajiban wanita yang iddah dalam masa talak bain dan sedang tidak hamil hanya bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak saja tanpa mendapatkan nafkah dari mantan suami lagi-lagi, kecuali dia sempat durhaka kepada suami saat sebelum bercerai atau saat masa-masa iddah. Hak yang keempat, wanita yang iddah dalam masa talak bain dan sedang hamil berhak mendapatkan tempat tinggal serta nafkah dari mantan suami, namun tidak untuk biaya-biaya yang lain. Hak yang keempat, wanita yang iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah apapun meski dalam kondisi hamil. Karena kondisinya yang memang ditinggal wafat oleh sang suami, jadi keluarga dari pihak suami tidak bertanggung jawab apapun untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditinggal tersebut. Selanjutnya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh wanita selama masa iddah. Yang pertama adalah harus berihdad. Ihdad yaitu dilarang berdandan atau bersolek untuk wanita tersebut. Kemudian dilarang memakai wangian dan dilarang memakai pakaian yang mencolok warnanya. Sebab iddahnya wanita tersebut juga sebagai ungkapan rasa duka dan berkabung atas kepergian sang suami untuk selamanya. Kewajiban yang kedua, tetap berdiam diri di dalam rumah, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak dan mengharuskannya untuk keluar rumah. Ini berlaku untuk iddahnya wanita yang bercerai dari suaminya dan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Yang terakhir, jangan menikah terlebih dahulu. Wanita yang beriddah sebab suaminya meninggal atau karena dicerai oleh suaminya dilarang menerima lamaran secara terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran yang berupa penawaran atau berupa sendiran, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235. Saya akan menjelaskan pengertian dari rujuk dan dasar hukumnya, macam-macam rujuk, syarat dan rukun rujuk, serta hikmah rujuk. Pengertian rujuk, menurut etimologi, rujuk berasal dari bahasa Arab yang berarti roja'a, yarji'u, rujukan, yang berarti kembali. Secara terminologi, rujuk adalah mengembalikan istri yang tertalak pada keadaan semula, yaitu sebagaimana sebelum ditalak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri, mereka menunggu 3 kali quru, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Dan para suami, mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Hukum asal rujuk adalah mubah atau boleh,
Akan tetapi, hukum rujuk dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu wajib apabila suami mentalak salah seorang istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak. Sunnah apabila rujuk yang dimaksud oleh suami untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk itu lebih bermanfaat bagi keduanya. Makruh apabila perceraian itu lebih baik dari apa rujuk bagi keduanya. Haram apabila terjadi dari sebab rujuknya itu untuk menyakiti istri. Macam-macam rujuk talak ditinjau dari segi kebolehan rujuk atau menikah kembali dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak raj'i dan talak bain. 1. Talak raj'i yaitu talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Talak raj'i meliputi talak 1 dan talak 2. Untuk talak bain adalah talak yang menghalangi suami untuk merujuk kembali. Talak bain dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak bain kubro dan talak bain sukro. Syarat dan rukun rujuk. Rukun rujuk meliputi suami yang merujuk, istri yang dirujuk, dan ucapan atau sigat, baik lisan maupun perbuatan. Suami, yaitu laki-laki yang merujuk, adalah suami bagi perempuan yang dirujuk, di mana nikah antara keduanya adalah sah. Kedua, laki-laki yang merujuk haruslah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan atas kehendak sendiri tanpa adanya pemaksaan. Istri, 1. Perempuan tersebut adalah istri sah dari laki-laki yang akan merujuk. 2. Istri telah ditalak dengan talak raj'i. 3. Istri masih dalam masa iddah. 4. Istri tersebut sudah pernah digauli setelah perkawinan berlangsung. Sigat, syarat sigat atau perkataan suami ketika merujuk kembali, yaitu secara terang-terangan dan secara sindiran. Secara terang-terangan, misalnya, saya kembali kepada istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok 9 dengan subbab terakhir, yakni perundang-undangan tentang talak, iddah, dan rujuk di Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam menjelaskan pengertian talak pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang peradilan agama yang menjadikan salah satu sebab putusnya perkawinan. Dijelaskan di ketentuan selanjutnya bahwa talak menurut KHI itu ada beberapa macam. Yang pertama ada talak raj'i, yakni talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Lalu yang kedua adalah talak bain. Talak bain sendiri dibagi menjadi dua, yakni talak bain sughro dan talak bain kubro. Talak bain sughro adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak ini dapat dirujuk dengan akad nikah dan mahar yang baru. Yang kedua adalah talak bain kubro, yakni ini adalah talak 3, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Yang kedua, iddah. Secara hukum, masa iddah jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam mulai dari pasal 153 sampai dengan 155. Bisa dibaca sendiri atau bisa searching di Google sendiri ya, isinya bagaimana. Lalu yang terakhir adalah rujuk. Rujuk diartikan sebagai kembali bersatunya hubungan perkawinan yang telah bercerai di mana itu terjadi masih dalam tempo iddah. Ini jelas diatur pada kompilasi hukum Islam pasal 163. Rujuk berlaku bagi perceraian yang disebabkan karena alasan-alasan cerai pada umumnya. Namun, rujuk itu tidak berlaku untuk alasan li'an dan khulu. Rujuk harus dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sejalan dengan kompilasi hukum Islam pada pasal 163 ayat 1 yang berbunyi, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Iddah diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian.